Oke, halo Pak Anggit. Saya Ignatius Diansyah Utomo dari kelas 11H nomor 19 akan menjelaskan mengenai exosmosis, endosmosis, eksositosis, dan endositosis. Yang pertama, exosmosis. Exosmosis merupakan proses perpindahan cairan dari zat terlarut menuju lingkungannya, alias zat terlarut ini menjadi hipotonis dan lingkungannya menjadi hipertonis. Contohnya kentang. Kentang dengan konsentrasi 2 mol dimasukkan ke dalam larutan gula dengan konsentrasi 4 mol. Kentang tadi, cairan dalam kentang tadi akan ditarik oleh larutan gula keluar. Jadi begitu kentang tadi diangkat, nah kentang tadi akan menjadi lebih ringan dan akan lebih lembek karena tekanan turkit dalam kentang tersebut menurun karena cairannya sudah ditarik ya. Nah, yang kedua ini endosmosis. Endosmosis merupakan proses perpindahan cairan dari lingkungan menuju zat terlarut. Atau bisa dibilang zat terlarut ini menjadi hipertonis dan lingkungannya hipotonis. Contohnya dalam kentang, misalnya sama ya, kentang tadi dengan konsentrasi 2 mol dimasukkan ke dalam air murni dengan konsentrasi 1 mol saja. Jadi kentang tadi otomatis akan menarik cairan dari lingkungannya dari air murni tadi, sehingga begitu kentang tadi diangkat, kentang tadi akan menjadi lebih berat dan juga akan menjadi lebih lebih keras bahasanya itu, karena tekanan turgidnya sudah meningkat karena cairan dalam kentang tadi bertambah karena dia menarik dari air murni tadi. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai endositosis dan eksositosis. Yang pertama, eksositosis. Eksositosis merupakan proses keluarnya sel dari dalam sel menuju luar sel, terutama dalam kelenjar-kelenjar, sekresi kelenjar-kelenjar. Contohnya adalah sekresi kelenjar tiroid. Ketika kelenjar tiroid mensekresikan hormon-hormon dalam bentuk asam amino, nah disitulah disebut eksositosis karena perpindahan sel dari dalam sel menuju luar sel. Dan yang keempat ini adalah endositosis. Endositosis merupakan proses masuknya sel dari luar sel ke dalam sel dengan membuat vesikula baru atau vesikel baru. Dan terdapat dua jenis rinciannya. Yang pertama adalah namanya fagositosis, yang kedua adalah pinositosis. Yang pertama, fagositosis. Fagositosis merupakan proses masuknya sel dari luar sel ke dalam sel dalam bentuk zat padat ya. Jadi contoh peristiwanya adalah proses sel darah putih ketika memakan virus-virus untuk menjaga kesehatan ya, misalnya dalam menjaga pertahanan tubuh lah bahasanya. Nah, itu adalah proses terjadinya peristiwa fagositosis karena itu zat-zat padat ya. Yang terakhir, pinositosis. Pinositosis merupakan proses perpindahan sel dari luar sel menuju dalam sel dalam bentuk cairan. Contoh peristiwanya adalah proses penyerapan nutrisi yang bukan visualisasikan ya, tapi dicontohkan oleh proses penyerapan nutrisi oleh embrio manusia atau mamalia lainnya. Jadi ketika kita masih kecil atau masih dalam kandungan ibu kan, kita kan nggak bisa kan menyerap nutrisi dalam bentuk nyata seperti makanan kayak masih padat, benar-benar padat. Nah itu kan ketika ibu kita memakan kayak makanannya itu kan otomatis sudah dicerna oleh tubuh, oleh sistem-sistem tadi, sistem pencernaan. Nah ketika sampai ke embrio itu sudah dalam bentuk cairan jadi embrio tadi menerima nutrisi-nutrisi tadi dalam bentuk cairan. Nah disitulah terjadi peristiwa pinositosis karena proses masuknya sel dari luar sel menuju dalam sel dalam bentuk cairan. Jadi dari dua peristiwa tadi, yang membuat membran sel semakin besar itu adalah proses endositosis karena proses masuknya sel dari luar sel ke dalam sel baik dalam bentuk cairan maupun padat. Dan juga endositosis kan membuat vesikula baru, otomatis akan membuat membran sel semakin besar. Yang membuat membran sel semakin kecil ya otomatis adalah eksositosis karena proses keluarnya sel dari dalam sel ke luar sel karena mensekresikan hormon atau apapun zat-zat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih Pak Anggit.